Baik, terima kasih Vivi. Shalom semuanya. Bisa dengar suara saya ya dengan jelas ya? Oke. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ibadah dan gereja ya, ibadah dan gereja. Jadi kalau kita bicara soal gereja, maka gereja itu asalnya dari bahasa Yunani, eklesia, artinya yang dipanggil keluar dari. Ini kita ingat kisah orang Israel yang dipanggil keluar dari Mesir. Lalu yang kedua, kita ingat cerita tentang Abraham yang diminta keluar dari sanak saudaranya oleh Tuhan. Jadi kata gereja, asal kata eklesia, artinya yang dipanggil keluar dari, itu bercerita tentang orang Israel yang keluar dari Mesir dan Abraham yang dipanggil keluar. Kemudian yang kedua adalah kuriakon. Kuriakon artinya yang adalah milik Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibayar lunas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba. Jadi kalau zaman dulu itu, budak itu kan diperjualbelikan. Nah, kita telah dibeli oleh darah Yesus. Jadi kita adalah milik Tuhan. Umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus, telah dibayar dengan darah Yesus adalah propertinya Tuhan atau milik Tuhan. Nah, dari lakon ini diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis menjadi igreja. Muncullah kata gereja yang kita kenal sekarang ini. Jadi kata gereja itu asal-usulnya dari bahasa Portugis igreja. Igreja berasal dari bahasa Yunani kuriakon. Oke, next slide. Nah, siapakah pendiri gereja? Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18. Ini telah dinubuatkan oleh Kristus Yesus sendiri tentunya ya. Silakan Vivi bisa tolong dibacakan. Matius 16 ayat 16 sampai ke 18. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, jadi ketika Simon ditanya, murid-murid ditanya, siapakah aku? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini adalah dasar dari pengakuan iman gereja, bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Mesias di dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi, demikian juga Kristus di dalam bahasa Yunani artinya yang diurapi. Pengakuan Yesus sebagai Kristus ini adalah dasar dari gereja. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di atas Petrus, pengakuan Petrus ini, begitu kan ya, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi gereja itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, secara historis itu didirikan oleh para rasul. Kalau kita baca kisah 1 dan kisah rasul pasal yang kedua, maka di situ bercerita tentang kelahiran gereja. Mula-mula mereka berkumpul, bersekutu, lalu jumlah orang yang bertobat ditambahkan, terjadi pelipat gandaan secara jumlah. Oke, slide ketiga. Nah, kalau kita bicara soal gereja, maka gereja itu dibagi menjadi dua. Gereja yang kelihatan, visible church, dan gereja yang tidak kelihatan atau invisible church. Gereja yang kelihatan itu adalah organisasi ilahi. Pembagian gereja ini pertama itu diungkapkan oleh Agustinus di dalam bukunya The City of God, Kota Allah. Gereja dibagi menjadi dua, gereja yang kelihatan yaitu organisasi ilahi, organisasi gereja, dan gereja yang tidak kelihatan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari zaman perjanjian lama, dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Jadi inilah gereja yang tidak kelihatan atau disebut dengan tubuh Kristus. Maka kalau kita berbicara soal pelayanan juga, begitu kan ya, maka ada dua hal di dalam pelayanan, nanti kita akan bahas tentang pelayanan.
Ada dua di dalam bahasa Latinnya itu Servitium Dei dan Ministerium Dei. Sekali lagi, Servitium Dei dan Ministerium Dei. Servitium Dei itu adalah fokus kepada Allah sendiri, sementara Ministerium Dei itu fokus kepada organisasi. Makanya pelayan Tuhan itu disebut minister di dalam bahasa Inggris. Nah, ibadah itu disebut service kan di dalam bahasa Inggris, Sunday service, karena memang fokusnya itu kepada Allah. Jadi kalau Servitium Dei itu fokus kepada Allah, Ministerium Dei itu fokus kepada organisasi ilahi. Gereja dibagi menjadi dua, organisme ilahi dan organisasi ilahi. Kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah anggota organisme ilahi, tetapi kita juga adalah anggota organisasi ilahi, di mana kita beribadah atau kita bergereja. Next slide. Nah, tugas gereja itu apa? Tugas gereja itu yang pertama adalah bersaksi dan memberitakan Injil. Tapi kamu akan menerima kuasa, Kisah 1 ayat 8 mengatakan, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, katanya, di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu tugas kedua dari gereja itu memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu tugas yang kedua itu kita lihat di dalam pasal yang terakhir, pergilah jadikan segala bangsa muridku, katanya, ya. Jadi bukan murid orang tertentu, tetapi tugas gereja adalah menjadikan orang-orang itu atau jemaat itu menjadi murid Kristus, bukan murid siapapun juga. Next slide. Nah, ibadah ya, seperti tadi saya bilang, ibadah itu dibagi menjadi dua, Servitium Dei dan Ministerium Dei. Kalau Servitium Dei itu fokus kepada Allah, Ministerium Dei itu fokusnya kepada organisasi. Orang yang Servitium Dei, dia pasti akan Ministerium Dei. Tetapi kalau orang Ministerium Dei, belum tentu dia Servitium Dei. Sekali lagi, saya tegaskan, kalau orang melayani pribadi Allah, Servitium Dei, fokus kepada Allah, dia pasti Ministerium Dei. Dia pasti akan melayani organisasi, gereja. Tetapi kalau orang Ministerium Dei, ya belum tentu dia Servitium Dei, karena motivasi orang pelayanan itu kan macam-macam begitu. Ya, ada yang memang untuk aktualisasi diri, ada yang untuk mencari jodoh dan pasangan, ada untuk membangun relasi bisnis, ada juga untuk uang dan sebagainya dan sebagainya. Next slide. Lalu mengapa kita beribadah? Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Silakan Vivi. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24 itu kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu ternyata kebiasaan bagi sebagian orang. Di dalam King James dikatakan not forsaking the assembling, ya, of ourselves together. Jadi jangan meninggalkan pertemuan, katanya assembling. Lalu dalam New English Translation dikatakan not abandoning, meninggalkan our own meetings, pertemuan-pertemuan kita. Jadi ibadah itu memang harus diusahakan, ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Next slide. Nah, sekarang pertanyaannya, ibadah itu bagusnya hari Sabtu atau hari Minggu? Karena kan 10 perintah Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat, katanya begitu. Ya, sebagian orang berpikir sebaiknya kita ibadah hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Jadi kalau kita berbicara soal hari perhentian, itu hari Sabtu. Hari pertama itu adalah hari Minggu.
Tetapi kalau kita mempelajari perjanjian baru di dalam Yohanes 20 ayat 19, kisah 20 ayat 7, itu bukan kisah 20 ayat 27, mohon maaf, kisah 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat 2, maka di situ dikatakan hari pertama minggu. Jadi kebiasaan para murid-murid yang akhirnya menjadi tradisi gereja sampai sekarang adalah pertemuan pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat orang Yahudi. Gereja mula-mula terdiri dari orang Yahudi. Jadi mereka menghormati tradisi Yahudi, mereka tidak melakukan ibadah pada hari Sabat atau hari Sabtu, tetapi mereka melakukan ibadah pada hari Minggu, hari pertama Minggu itu. Karena Tuhan Yesus juga bangkit pada hari Minggu, hari pertama Minggu itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19, kisah 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat yang ke-2. Silahkan Vivi bisa tolong dibacakan. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kisah Kisah 20 ayat. Rasul Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu langsung sampai tengah malam. 1 Korintus 16 ayat yang ke-2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19, kisah 20 ayat 7, lalu 1 Korintus 16 ayat yang kedua, kita paham di sini bahwa gereja mula-mula itu biasa berkumpul pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu. Dan ini akhirnya menjadi tradisi gereja sampai sekarang. Makanya hari Minggu itu menjadi hari libur, karena pengaruh dari gereja yang akhirnya mempengaruhi dunia, mempengaruhi kalender dunia. Kalender Yahudi mengatakan bahwa hari Sabat atau hari Sabtu itu adalah hari libur, tetapi orang-orang Kristen menjadikan hari Minggu itu hari untuk beribadah. Next slide. Nah, lalu mengapa kita ibadah di gereja? Ya, bukankah ibadah itu bisa di rumah, kan begitu ya? Memang kita beberapa tahun ke belakang karena COVID-19 kita beribadah di rumah memakai Zoom atau ibadah online memakai YouTube. Tetapi ibadah itu seharusnya di gereja. Jadi kalau kita memang berkesempatan untuk ke gereja, tidak ada halangan untuk ke gereja, maka kita harus beribadah ke gereja. Kenapa? Karena di gereja itu ada pujian, ya. Pertama ada pujian. Lalu yang kedua itu ada firman Tuhan. Kemudian ada persembahan. Kalau kita melihat tradisi Yahudi, kalau orang datang ke bait suci itu tidak dengan tangan yang hampa, makanya kan ada lagu yang dibuat bukan dengan tangan hampa katanya, ya. Aku datang kepadamu. Jadi kita tidak boleh dengan tangan hampa itu datang kepada Tuhan. Ada persembahan di sana, begitu. Lalu yang berikutnya itu ada doa berkat. Makanya setelah selesai ibadah itu biasanya pendeta menaikkan doa berkat, doa imam. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Jadi ada doa berkat. Itu kita amini, kita pahami bahwa doa berkat itu berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan sendiri. Maka ketika doa berkat itu disampaikan dan kita menerima dengan iman, maka berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan ada pada kita, perkenanan Tuhan ada pada kita, damai sejahtera Tuhan ada atas kita. Next slide.
Nah, lalu berikutnya, mengapa melayani? Kalau kita bahas tadi di dalam istilah bahasa Latin yaitu Servitium Dei dan Ministerium Dei, maka kita bisa lihat di situ pelayanan itu ada dua fokus, yaitu fokus kepada Allah dan fokus kepada organisasi. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 29, teladan dari Paulus. Silahkan TV untuk dibacakan. Kolose 1 ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus itu melayani dalam rentang waktu sekitar 20 tahun. Dia memulai pelayanannya pada usia 40 dan mengakhiri pelayanannya ketika usianya sekitar 60 tahun. Dan Paulus itu bekerja setiap hari siang dan malam. Dia mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup, itu berarti bekerja memberikan buah. Lalu di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang lain mengatakan, my ambition atau ambisiku is preaching the gospel, katanya. Jadi bagi Paulus, hidupnya adalah untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Nah, lalu kita lihat kenapa dia memiliki energi ini, begitu ya. Karena di dalam terjemahan NIV dikatakan, to this end I labor, saya bekerja. Struggling with all his energy. Nah, dengan energinya, bukan dengan my energy, with all my energy, no. With all his energy. Energi yang berasal dari Tuhan, which so powerfully works in me. Mengapa Paulus memiliki energi Allah yang luar biasa? Jawabannya adalah dia mengisi kehidupannya melayani Allah terlebih dahulu. Dia menghabiskan waktunya dengan doa. Dia menyediakan waktu untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi itulah yang mendorong Paulus untuk melakukan pelayanan karena dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Itulah energi yang mendorong dia. Nah, seharusnya ini juga yang menjadi energi pendorong kita, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi energi yang berasal dari Tuhan. Dan energi yang berasal dari Tuhan itu bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan sumber energi itu, yaitu Allah sendiri. Karena kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan. Nah, Allah adalah sumber kekuatan bagi kita sekalian. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, melayani pribadi Allah setiap hari, pasti dia akan memiliki energi untuk melayani dia. Motivasi atau energi itu harus berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Karena kalau berasal dari diri kita sendiri, maka pelayanan akan menjadi capek dan menjadi lelah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, maka kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Itulah sebabnya di dalam The Message Bible, ayat Kolose 1 ayat 29 ini berbicara seperti ini. That's what I am working so hard at day after day, katanya. Hari demi hari, year after year, tahun demi tahun, doing my best with the energy God so generously gives me. Jadi Paulus itu bekerja hari demi hari, tahun demi tahun. Kalau orang memiliki energi atau motivasi yang berasal dari Tuhan, maka pelayanan itu tidak membuat dia menjadi lelah, tetapi dia akan semakin bersemangat dan semakin bersemangat. Karena kalau kita berbicara mengenai performance atau kinerja, di dalam ilmu manajemen itu dikatakan bahwa performance itu adalah hasil dari gabungan motivasi dan skill. Motivasi itu 70%, sedangkan skill hanya 30%. Jadi kinerja itu ditentukan oleh motivasi. Nah, kalau kita memiliki energi yang berasal dari Tuhan, memiliki motivasi untuk melayani Tuhan, maka performance kita, kinerja kita akan menjadi bagus tentunya. Next slide. Mengapa melayani? Kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10. Silahkan, Vivi. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
Di sini dikatakan di dalam NIV, God is not unjust. Allah bukan tidak adil. He will not forget your work, katanya. Ya, jadi yang pertama bahwa Tuhan tidak akan melupakan pekerjaan kita. Ketika kita melayani Tuhan, maka akan ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Amsal dikatakan bahwa jikalau orang fasik itu mendapat upah di bumi ini, apalagi orang benar, katanya. Jadi kalau orang fasik itu mendapatkan upah karena kejahatannya di muka bumi, bukan hanya nanti setelah meninggal, tapi di bumi juga dia sudah dihukum, apalagi orang benar, katanya. Orang benar pasti akan mendapatkan upahnya ketika ada di bumi ini. Memang ketika kita melayani, kita sedang membangun sesuatu di dalam kerajaan Allah. Itu akan menjadi bekal kita ketika kita kembali ke rumah Bapa. Tapi ketahuilah menurut Ibrani pasal 6 ayat yang 10 bahwa Tuhan pasti akan memberikan upah kepada kita. Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang melayani Tuhan, saya melihat rekan-rekan saya melayani Tuhan dari muda, hidupnya itu diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah lupa pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan seperti apa? Maka kalimat selanjutnya mengatakan, and the love you have shown him, katanya. Kasih yang kau tunjukkan kepada dia. Jadi pelayanan itu adalah kasih, bukti kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan melayani Tuhan, begitu ya. As you have helped his people and continue to help him. Menolong umatnya. Jadi kalau kita boleh melihat isi hati Kristus, maka di dalam hati Kristus itu cuma ada dua hal. Yang pertama itu adalah gerejanya atau tubuhnya, lalu yang kedua itu adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan kalau kita melayani tubuh Kristus, maka di sini dikatakan help his people and continue to help him. Nah, ini ada kata him, berarti ketika kita melayani, kita menolong atau membantu Tuhan Yesus. Siapakah kita sehingga kita mendapatkan hak istimewa untuk menolong atau membantu Tuhan? Tuhan itu bos yang maha baik, saudara sekalian. Saya memiliki pegawai. Kalau pegawai saya bekerja baik, tentu saya akan memberikan bonus begitu. Apalagi Bapa di sorga, dia adalah Bapa yang sangat baik. Ketika kita membantu dia, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu tidak perlu diminta, saudara. Kenapa? Karena ini adalah janji firman Tuhan. Cuman motivasinya harus benar. Motivasinya karena mengasihi Allah. Motivasinya harus berdasarkan energi yang berasal dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kasih kepada Tuhan adalah dasar dari pelayanan. Ya, sekali lagi kita akan mendapatkan upah di sini, begitu kan? Ya. Pertanyaan Yesus kepada Simon itu, ya, ketika Yesus bangkit kemudian bertemu dengan Simon, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau agape kepada aku? Engkau tahu Tuhan bahwa aku pilia kepada engkau. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan, kasih teman, katanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, Simon, apakah engkau agape aku? Maka Petrus mengatakan, engkau tahu Tuhan bahwa aku pilih engkau. Lalu ketiga kalinya Yesus bertanya, Simon, apakah engkau pilih aku? Maka Simon mengatakan, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku pilih engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb, beri makan domba-dombaku. Nah, inilah motivasi dalam pelayanan. Seharusnya kasih kepada Kristus. Mungkin kasih yang kita miliki itu bukan kasih ilahi, tetapi kasih pilia, kasih persahabatan seperti yang Petrus miliki kepada Tuhan Yesus begitu. Tetapi itu cukup bagi kita untuk mendorong kita untuk melayani Dia tentunya, ya. Next slide. Nah, bagaimana kita harus melayani?
Silahkan Vivi di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13 ya. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut, 1 ayat lagi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, tetapi kalau tidak tahan uji, Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. nah, berarti kalau begitu pelayanan adalah diumpamakan seperti kita sedang membangun bangunan, membangun rumah. Bahan bangunan yang kita pakai itu akan menentukan kualitas bangunan tersebut. Kalau kita membangun dengan motivasi yang benar, motivasi mengasihi Tuhan Yesus dan menggunakan energi yang berasal dari Tuhan, maka kita sedang membangun bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Tetapi kalau motivasi kita bukan hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan, motivasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk aktualisasi diri, menyalurkan hobi, dan sebagainya, maka kita sedang membangun bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Satu kali kelak katanya pekerjaan tiap-tiap orang itu akan diuji, dan diuji oleh api. Kalau pekerjaan orang itu terbuat dari emas, perak, dan batu permata, maka dia tidak akan hangus. Tapi kalau dari kayu, jerami, rumput kering, maka akan menjadi hangus. Tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Jadi kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus, pasti akan diselamatkan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan pelayanannya itu tidak akan bermanfaat apapun juga untuk dia. Baik pada waktu hidup ini maupun pada waktu hidup di dalam kekekalan. Jadi kita harus melayani itu dengan motivasi yang baik, dengan energi yang berasal dari Tuhan, maka kita sedang membangun bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Ya, itu yang ingin saya sharingkan. Sengaja saya memberikan banyak waktu untuk tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, seperti misalnya, apakah kita bergereja itu harus di satu gereja saja atau kita bisa pindah-pindah gereja, begitu kan ya? Tahun ini di gereja GBI, kemudian tahun depan di HKBP, tahun depan pindah lagi kepada gereja Tiberias, tahun depan pindah lagi ke gereja lain. Boleh nggak seperti itu, begitu? Atau pelayanan boleh nggak pindah-pindah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya, silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya, ya. Sudah ada Ya, pertanyaan? baik. Terima kasih ya, Pastor Joseph untuk penyampaiannya, paparannya, dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu Saudara. Dan silakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara pada link Slido yang dibagikan dalam meeting chat, supaya kalau ada pertanyaan yang mirip, Bapak Ibu tinggal memberikan bintang di situ gitu ya, karena sama pertanyaannya, jadi bisa kita lihat mana nih yang paling banyak nih. Oh, ternyata pertanyaan ini nih banyak sekali ditanyakan. Nah, jadi saya bisa memilih pertanyaan dari yang paling banyak dulu gitu ya. Nah, tapi tadi justru itu yang juga saya catat tadi, Pastor Joseph. Kalau pindah-pindah gereja tuh gimana ya? Karena kalau di gereja ini saya suka nih sama lagunya, kalau yang di gereja ini saya suka sama khotbahnya, kalau yang di sini saya suka sama gedungnya gitu. Jadi gimana nih menurut Pastor Ya, Joseph? Silakan. kita bergereja di gereja A, persembahannya diberikan ke gereja B, kan begitu ya, Ibu Daniarti ya. Itu pertanyaan yang mirip-mirip juga begitu ya. Karena banyak sebagian orang juga melakukan hal itu. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa kita perlu tertanam di gereja lokal? Karena kita bukan hanya
suka di situ, bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi kita yakin bahwa kita memiliki bapak-bapak rohani atau pembimbing rohani atau ibu-ibu rohani di sana. Gembala kita itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Makanya saya kadang-kadang sedih kalau orang keluar dari gereja di mana saya melayani, di mana saya menggembalakan. Kenapa? Karena dengan dia keluar dari gereja di mana saya menggembalakan, maka dia keluar dari otoritas rohani saya. Saya tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupannya di hadapan Tuhan, begitu. Jadi saya tidak akan intens mendoakan dia lagi, walaupun saya memiliki hubungan batin dengan dia. Saya pasti tetap akan berdoa, tetapi di mata Tuhan, saya percaya bahwa saya tidak memiliki tanggung jawab rohani lagi kepada orang yang bersangkutan. Jadi ketika kita ada di bawah penggembalaan seseorang, kita mempercayakan hidup kita kepada pemimpin rohani kita, dan dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang harus mendoakan kita, dia yang harus mengajar kita, dia yang harus menjagai dan melindungi kita. Kan itu tugas dari gembala, begitu kan ya, memberi makan domba-domba, mencari yang hilang, begitu kan ya, menyembuhkan yang luka. Ketika kita ada dalam masalah, maka kita wajib datang kepada pemimpin rohani kita untuk didoakan, untuk kita bisa berbagi dengan dia. Dia adalah orang tua rohani atau pemimpin rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah sebabnya kalau orang tidak tertanam di dalam satu gereja lokal, maka dia tidak akan bertumbuh secara rohani, begitu. Tertanam di satu gereja lokal itu adalah satu keniscayaan, begitu. Gimana kalau misalnya berbeda visi, berbeda merasa tidak cocok begitu karena berbagai alasan, yaitu silahkan untuk pindah, tapi konsekuensi logisnya seperti tadi, kita berpindah dari satu penggembalaan kepada penggembalaan yang lain, karena untuk kenal itu kan dibutuhkan waktu, begitu ya. Tidak mungkin 1 bulan kenal baik, tetapi kalau kita ada di bawah penggembalaan seseorang dalam rentang waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, bahkan ketika kita muda, kita sudah ada di sana, ketika kita punya keluarga, kita ada di sana, maka dia tahu persis perjalanan kehidupan kita, begitu. Tetapi kalau misalnya memang kita tidak merasa cocok, it's okay. Tetapi kalau misalnya seumur hidup kita, kita sudah pindah 10 gereja sampai 15 gereja, maka ada sesuatu yang salah dengan diri kita tentunya, begitu. Ya, berarti kita yang tidak cocok begitu ada di gereja begitu ya. Tertanam di satu gereja lokal, saya tekankan lagi, itu satu keniscayaan, satu keharusan begitu kan ya. Pindah gereja harus ada alasan yang kuat, misalnya dapat pasangan pelayan Tuhan di gereja lain begitu, lalu diajakin, ya bolehlah pindah begitu. Lalu misalnya beda visi begitu ya, karena gereja itu kan punya visi ya. Tapi kalau visi saya itu berbeda dengan visi gereja. Visi saya itu puji-pujian, tapi gereja saya kelihatannya bukan puji-pujian yang ditekankan, penginjilan dan penginjilan begitu. Aduh, rasanya beda visi begitu. Boleh pindah gereja yang sama dengan visi kita atau panggilan hidup kita. Begitu. Oke, baik. Jadi ini menjadi kompleks sebenarnya ya, Pak ya. Kita diminta untuk tertanam di sebuah gereja supaya kita bisa dikenali kehidupan kita dan di mentor, istilahnya begitu ya. Jadi benar-benar dipandu oleh para pemimpin rohani dalam gereja tersebut. Nah, tapi saya mungkin melanjutkan pertanyaan ini, Pak. Bagaimana jika misalnya sebenarnya secara gereja onset saya menyukai atau saya berjemaat atau hadir dalam gereja A, tetapi secara mentoring, secara pembinaan, saya menyukai atau saya mengikuti gereja B. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Pada akhir kita harus mengambil keputusan ya. Kalau ditanya gereja Anda itu di gereja A atau gereja B, maka kita harus berani mengambil keputusan begitu, bahwa saya anggota gereja A atau anggota gereja B begitu ya. Jadi silahkan untuk kita lihat-lihat ibadah di tempat lain, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita harus tertanam di gereja lokal begitu ya. Makanya itu kan salah satu komitmen kita
kepada gereja lokal adalah kita memberikan persembahan kita begitu kepada gereja lokal, membantu pelayanan gereja lokal dengan penghasilan kita. Kan nggak mungkin dong saya makan di restoran Padang terus bayar di restoran Chinese food begitu kan? Ya kalau makan di restoran Padang ya bayarlah di restoran Padang kan gitu. Analoginya begitu. Itu memang rada jauh tapi itu bisa dianalogikan seperti itu. Maka kita harus mengambil keputusan. Kita bergereja di mana? Karena itu adalah otoritas rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat bahwa salah satu misi gereja itu adalah memuridkan begitu kan? Ya. Jadi tidak mungkin dong begitu kan ya kita terdaftar di perguruan tinggi A, lalu ikut kuliah di perguruan tinggi B, begitu. Ya, boleh saja jadi pendengar di perguruan tinggi B, tetapi terdaftar di perguruan tinggi A, dan ketika kita lulus, kita dapat ijazah dari perguruan tinggi A. Begitu, Ibu Daniarti ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, sekarang ini sudah sangat banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sepertinya tadi pancingan diskusi yang barusan membuat banyak orang bertanya kemudian ya. Ini pertanyaannya saya akan bacakan. Pertanyaannya adalah apa arti perintah Allah kuduskanlah hari Sabat? Artinya jadi sebenarnya apa Pak? Ya, yang pertama itu adalah perintah Tuhan untuk orang Yahudi. Oke, ya, karena kalau kita baca itu kan tentang Musa, begitu kan ya, maka hari Sabat itu betul-betul hari yang dikuduskan. Bahkan kalau orang masuk ke kota Yerusalem itu pada hari Sabat dia tidak boleh membawa beban apapun juga. Nah ini kan makna tekstualnya, tetapi kalau kita lihat Alkitab itu kan berbicara makna kontekstual begitu kan ya, karena perjanjian lama itu adalah tipologi dari perjanjian baru begitu ya, bukan berarti kita harus beribadah pada hari Sabat. Waktu ibadah itu memang harus kita miliki begitu kan ya. Artinya seperti tadi misalnya ketika kita masuk seperti orang Yahudi masuk ke kota Yerusalem pada hari Sabat tidak boleh membawa beban, itu artinya kalau kita menghadap Tuhan itu jangan bawa beban terlalu banyak begitu, lupakan semua beban-beban kehidupan, fokus kepada Tuhan begitu ya, itu makna kontekstualnya. Jadi kalau kita bicara soal perjalanan hidup Israel itu adalah tipologi untuk gereja atau tubuh Kristus begitu ya. Jadi sebetulnya tradisi yang dijalani oleh gereja ibadah pada hari Minggu. Perjanjian lama itu sudah selesai. Kita masuk di dalam perjanjian baru. Sabat hanya untuk orang-orang Yahudi. Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sabat. Patokan kita kan ada di dalam Kisah Para Rasul begitu kan ya. Ini juga berkaitan dengan sunat kan. Apakah orang-orang non-Yahudi itu perlu disunat? Lalu mereka diskusi. Akhirnya gereja di Yerusalem memutuskan begitu kan ya, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Pertama, jangan makan persembahan berhala, begitu, jangan makan darah, begitu kan ya. Kemudian menjauhi percabulan, begitu ya. Jadi itulah hukum-hukum yang diberikan untuk orang-orang non-Yahudi. Jangan makan darah, begitu, menjauhi percabulan, binatang yang mati tercekik, begitu, persembahan berhala, begitu ya, bekas persembahan berhala itu tidak boleh begitu ya. Tetapi mengenai hari Sabat, mengenai sunat dan segala macam itu tidak wajib dilakukan oleh orang-orang non Yahudi atau di dalam bahasa Inggrisnya Gentiles begitu. Begitu Ibu Daniarti. Ya, semoga bisa menjawab ya. Tadi ada 3 orang yang like pertanyaan tersebut, berarti punya pertanyaan yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau membuka Slido bisa melihat pertanyaan yang ada di sana apa saja. Lalu kalau ada yang mirip dengan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, boleh di-like supaya itu muncul di atas, supaya saya bisa menanyakan kepada Pastor Joseph. Pertanyaan berikutnya, Pak, mengapa begitu banyak denominasi gereja? Bagaimana sejarah singkatnya dan bagaimana kita harus mensikapi perbedaan-perbedaan itu? Silakan, Pak. Ya, jadi memang Paulus mengatakan bahwa kita ini
satu tubuh tetapi dengan berbagai anggota kan begitu kan ya. Jadi memang kita ini bineka tunggal ika, gereja itu begitu berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, memang gereja yang pertama itu kan gereja Katolik, artinya Katolik itu kan universal begitu kan ya. Tetapi di dalam perjalanan waktu terjadi perpecahan atau skisma begitu pada tahun 1050, memisahkan diri gereja ortodok begitu kan ya, karena gereja itu kan tadinya itu ada gereja barat berbahasa Latin dan gereja timur berbahasa Yunani. Gereja barat itu pusatnya di Roma, sementara gereja timur itu pusatnya itu di Konstantinopel, sebelumnya Alexandria. Jadi kalau kita baca sejarah gereja, maka pusat gereja itu pertama di Yerusalem, kemudian Antioquia, kemudian Alexandria, begitu kan ya, kemudian ke Roma dan ke Konstantinopel. Konstantinopel itu gereja timur, ortodoks begitu ya. Sementara gereja barat itu adalah gereja Roma Katolik. Nah, kemudian Konstantinopel itu jatuh ke tangan Islam sehingga akhirnya gereja barat itu terdesak ke daerah Rusia. Maka yang menjadi pusat gereja timur itu adalah Ukraina atau Ukraine begitu dan Rusia. Dan sejarah gereja mencatat begitu akhirnya terjadi juga perpecahan di kalangan gereja Roma dengan munculnya reformasi Martin Luther begitu. Kemudian Calvin sehingga muncul Calvinisme. Kemudian yang selanjutnya muncul berbagai aliran-aliran Anabaptis dan sebagainya. Tahun 1900-an muncul gerakan Pentakosta dan akhirnya melahirkan berbagai aliran gereja Pentakosta. Jadi mana gereja yang betul itu? Apakah gereja Reform, atau gereja Lutheran, atau gereja Roma, atau gereja Ortodok Yunani, atau gereja Pentakosta? Itu kan pertanyaannya, begitu kan ya. Jadi memang di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna, begitu. Gereja yang sempurna itu nanti kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa. Gereja yang sekarang itu ada kekurangan dan kelebihannya, begitu kan ya, dan memiliki keunikan tersendiri. Selama kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup, percaya bahwa jalan keselamatan hanya ada lewat Tuhan Yesus, begitu kan ya, itu sudah cukup menjadikan kita tubuh Kristus, begitu. Tetapi kalau doktrin-doktrin yang lain, misalnya mengenai pujian, mengenai tata cara ibadah, begitu kan ya, bahkan kalau kita lihat itu kan gereja barat dan gereja timur sekarang menjadi gereja ortodok kan. Kalau gereja barat itu kan gereja Roma Katolik begitu. Perbedaannya jelas sekali begitu. Kalau gereja Roma itu percaya bahwa perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus atau transubstansial. Tetapi kalau gereja timur itu percaya bahwa roti dan anggur itu hanya lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus begitu. Dan yang lucu itu kalau kita lihat gereja ortodok itu boleh pemimpin rohaninya itu berjanggut begitu. Tapi kalau gereja barat itu tidak boleh berjanggut. Makanya itu paus itu tidak pernah pakai kumis, pakai jenggot kan begitu. Tapi kalau gereja timur itu pada berjenggot semuanya. Coba saudara perhatikan begitu kan ya, itu hal yang lucu tentunya begitu ya. Oke, begitu. Iya, baik. Jadi kalau kita perlu melihat perbedaan-perbedaan gereja itu dari mungkin yang disebut sebagai core belief ya Pak ya. Jadi bahwa Yesus adalah anak Allah dan manusia yang utuh, kemudian karena karya keselamatan salib Tuhan Yesus, maka kita semua boleh memperoleh anugerah penebusan, begitu ya. Itu core belief-nya yang membuat kita semua satu, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan oleh dua orang tetapi mirip, Pak. Mana yang lebih baik, gereja online atau offline? Dan apakah kita salah kalau ikutnya online terus gitu, Pak? Karena sekarang udah nggak pandemi. Silakan, Pak. Ya, jadi sebaiknya ibadah itu diusahakan kan begitu? Ya, diusahakan. Kita rapih-rapih dulu di rumah, mandi dulu, pakai baju yang terbaik karena kita kan hendak menghadap Tuhan begitu kan ya. Lalu kita datang ke tempat ibadah, berjumpa secara fisik begitu kan ya dengan saudara-saudara seiman kita. Saya ingin ketemu dengan orang tua saya
Tapi rasanya kalau lewat Zoom itu saya tidak puas, saya harus ketemu langsung dengan orang tua saya. Bagi saudara-saudara yang single, mau nggak pacaran lewat Zoom, terus nggak pernah ketemu begitu? Kan nggak mungkin begitu kan ya? Nggak seru dong begitu kan? Ya, oke. Pacaran lewat Zoom begitu. Setelah pacaran sekian lama, terus menikah lewat Zoom. Terus berumah tangga secara Zoom begitu kan? Ya, masing-masing tetap di rumah masing-masing, tapi di dunia maya kita adalah suami istri. Kan itu tidak elok begitu kan ya. Nah, kelihatannya dari analogi itu kita bisa melihat begitu kan ya, mana yang lebih baik, apakah gereja online atau gereja offline. Gereja online itu memang diperlukan kalau memang kita berhalangan begitu, misalnya kita ingin ibadah di satu kota, katakanlah kota Jakarta, tapi kita lagi ada di kota Medan begitu kan ya, dan kebetulan gereja tempat kita beribadah mengadakan ibadah online, ya ikutilah ibadah online begitu ya di kota Medan. Atau misalnya seperti kemarin COVID-19, atau mungkin orang itu sakit begitu, tidak bisa pergi ke gereja begitu, atau orang tua yang berhalangan begitu. Jadi tentu ada alasan-alasan tertentu untuk gereja online, tapi kalau online terus-menerus, saya pikir itu ada sesuatu yang salah begitu kan ya. Karena memang saya juga dosen begitu, bedalah ngajar online dengan ngajar ketemu begitu ya. Saya sekarang ngajar lewat Zoom kepada saudara-saudara sekalian, karena saudara kan ada di berbagai tempat begitu. Coba kalau ngumpul semua di Bandung, tentu lebih baik ketemu dong begitu dengan saya langsung begitu ya. Begitu Ibu Daniarti. Iya, jadi kalau ngajar lewat Zoom bisa ada yang tidur ya, Pak Joseph ya. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah di-like oleh 6 orang. Apakah kami harus memberikan perpuluhan kepada gereja di mana beribadah? Apa boleh memberikan langsung ke yayasan atau yang membantu orang yang tidak mampu? Seperti itu, silakan Pak. Ya, jadi kalau saya ditanya seperti itu, memang memberikan persembahan itu kan kewajiban kita kepada gereja lokal begitu kan ya. Tetapi kan kita memiliki beban juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain begitu. Katakanlah di dalam 12 bulan dalam setahun begitu kan ya, kita bisa memberi 4 kali untuk di luar, tetapi 8 kali untuk gereja lokal begitu ya. Dan itu bisa kita lakukan begitu kan ya, sesuai dengan beban hati kita, di mana hartamu berada, hati kita berada. Jadi harta dan hati itu kan seperti dua sisi mata uang begitu ya. Kalau saya memiliki beban untuk dunia pendidikan, maka saya akan berikan sebagian persembahan saya untuk dunia pendidikan, begitu kan? Ya, saya juga bagian dari gereja lokal di mana saya beribadah. Saya harus memberikan persembahan saya ke sana, begitu. Ya, jadi memang pada akhirnya kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam konteks perjanjian baru supaya ada keseimbangan katanya begitu kan? Ya, jadi harus ada keseimbangan begitu supaya satu pelayanan bisa dibangun, tetapi pelayanan lain juga bisa dibangun. Kita memang anggota organisasi gereja tertentu, tetapi jangan lupa kita juga adalah anggota dari organisme ilahi. Kita bagian dari tubuh Kristus begitu ya. Makanya kita harus membantu pertama gereja lokal di mana kita beribadah, tetapi kita juga harus membantu tubuh Kristus ya secara keseluruhan. Jadi bagi saya ini pendapat pribadi loh Ibu Daniarti ya. Boleh-boleh saja memberikan persembahan di luar gereja kita kepada pelayanan yang lain. Tetapi kalau kita memang beribadah di situ, ya harus berimbang lah begitu ya. Begitu Ibu Daniarti. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang institusi atau organisasi pelayanan yang lain yang tidak disebut sebagai gereja juga membutuhkan support ya, sehingga kita boleh untuk memberikan tapi juga harus balance. Tadi kata kuncinya adalah berimbang. Oh gitu. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak Joseph minta tips untuk melayani dengan benar ketika mayoritas teman pelayanan tidak melayani dengan sungguh, tetapi mau unjuk skill saja. Silakan Pak. Oke, jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita, kan begitu prinsip dasarnya ya. Oke.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, nasihat Paulus kepada Timotius. Tetapi jadilah teladan, katanya, bagi orang-orang kudus. Nah, mungkin teman-teman kita tidak melayani dengan motivasi yang benar. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan. Karena ingatlah bahwa yang memiliki pelayanan itu Tuhan, dan Tuhan kan tahu hati kita, begitu kan? Ya, Tuhan tahu hati Daud, Tuhan tahu hati Saul, kan begitu? Ya, akhirnya kepemimpinan itu diberikan kepada Daud karena Daud berkenan di hati Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mempromosikan kita. Mungkin kita tidak bisa apa-apa karena kita tidak dalam posisi pemimpin, tetapi kalau kita melayani dengan hati yang tulus dan Tuhan tahu, maka pasti Tuhan akan mengangkat kita di dalam posisi pemimpin, dan kalau pemimpin itu namanya pengaruh, kan begitu. Kita bisa mendrive teman-teman kita untuk melayani dengan motivasi yang baik. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita, begitu. Maka lingkungan akan berubah. Ya, kita berubah, lingkungan akan berubah. Jangan karena lingkungan kitanya yang berubah, begitu Ibu Daniarti, ya. Oke, itu tipsnya. Iya, berarti harus teguh nih ya melakukan apa yang benar, menjaga hati, dan kalau Tuhan percayakan, dipromosikan jadi leader, nah disitulah mulai memberikan pengaruh-pengaruh ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan juga sudah di-like oleh 3 orang yang lain. Izin tanya Pak, gimana cara mengenali potensi atau talenta kita sebelum kita masuk ke dunia pelayanan, agar nantinya kita bisa maksimal dalam melayani, bukan melayani karena terpaksa. Silakan Pak. Jadi bagaimana seseorang tahu panggilannya, kan begitu, ya? Oke, apakah saya terpanggil sebagai pengajar, ataukah saya dipanggil untuk melayani dari latar belakang orang stres, saya dipanggil untuk melayani anak-anak muda atau remaja, saya dipanggil untuk melayani orang-orang narkoba, atau saya dipanggil melayani untuk orang-orang tua, begitu kan ya? Atau saya dipanggil sebagai gembala, pemberita Injil, ya? Atau karunia untuk melayani seperti yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru, begitu kan ya, karunia untuk memberi, kan begitu ya. Jadi yang pertama, kita tahu panggilan Tuhan itu dari latar belakang kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita jauh sebelum dunia dijadikan. Ayat yang lain mengatakan ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita. Orang ini masalahnya bertobat ketika umur 25. Umur masa remajanya dia habiskan dalam kehidupan foya-foya, dalam kehidupan narkoba, dalam kehidupan seks bebas, begitu. Akhirnya dia bertobat, kan begitu. Pertanyaannya, apakah umur 0 sampai umur 25 dia tidak ada di dalam rencana Tuhan? Ya, begitu. Dia ada di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupannya untuk mempersiapkan dia, begitu. Orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan narkoba kemungkinan besar dipanggil untuk melayani orang-orang yang terkena narkoba, orang-orang yang mengalami depresi. Ketika dia sudah sembuh, maka dia pasti akan dipanggil untuk melayani orang-orang dari latar belakang depresi, begitu. Orang-orang yang broken home itu dipanggil untuk melayani orang-orang yang broken home karena dia bisa empati, bukan simpati, kan begitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu latar belakang kehidupan. Maka bersyukur dimanapun kita berada, begitu kan? Ya, kenapa? Karena kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jangan sesali setiap luka hati, setiap masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita menang, maka kita memiliki jarahan, begitu kan? Ketika Daud berperang, maka dia memiliki jarahan, dan jarahan itu dipakai untuk membangun bait suci. Nah, ketika kita menang, maka kita mendapatkan jarahan atas kemenangan kita, dan itu harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus, begitu. Ya, yang pertama latar belakang kehidupan. Lalu yang kedua itu talenta tentunya, ya. Saya ini bisa nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Apalagi main drum, begitu, saya nggak bisa. Maka saya tidak mungkin mengatakan bahwa panggilan saya itu sama seperti Don Moon, begitu, melayani di bidang musik dan pujian. Impossible, begitu. Ya, saya tidak memiliki talenta seperti itu. Jadi talenta itu menentukan panggilan kehidupan kita. Lalu yang berikutnya itu adalah kesaksian firman Tuhan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, lalu tiba-tiba firman Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada kita, ya.
Oke, dan itu biasanya bukan sekali, diteguhkan beberapa kali, begitu kan? Ya. Jadi kesaksian pribadi firman Tuhan atau ketika kita mendengarkan khotbah seseorang begitu kan ya. Lalu tiba-tiba ada kata-kata nubuat yang kita dengar untuk diri kita. Nah, itu kesaksian firman Tuhan begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dukungan dari otoritas rohani. Nah, makanya kalau mau melayani itu dalam satu bidang diskusilah dengan pemimpin rohani begitu ya. Karena dia yang memiliki otoritas atas kehidupan kita. Kalau dia katakan ya, kita jalan. Kalau dia katakan tunggu, kita tunggu. Kalau dia katakan jangan, ya jangan begitu ya. Lalu yang terpenting, yang berikutnya adalah dukungan dari pasangan begitu ya. Yang saya maksudkan bukan pacar ya, ini suami istri nih begitu ya. Oke. Jadi kalau pacar tidak mendukung, sudah tinggalkan saja pacarnya begitu kan ya, karena rumah tangga kan harus satu visi begitu ya. Oke. Tapi kalau sudah berumah tangga, seseorang dipanggil jadi gembala tanpa dukungan istri, berarti itu bukan panggilannya. Tuhan harus berbicara hal yang sama kepada istrinya, begitu kan? Ya, jadi dukungan dari pasangan. Nah, 5 hal itulah yang bisa menjadi tolok ukur begitu panggilan kehidupan kita. Ya, oke. Kalau saudara punya berbisnis diberkati, begitu punya banyak duit, itu berarti saudara dipanggil untuk membantu tubuh Kristus, karunia memberi, kan begitu? Ya, oke. Kalau saya memiliki talenta mengajar, begitu ya, saya yakin panggilan hidup saya adalah untuk mengajar. Kalau saya ditanya apakah Pak Yosef jadi gembala, tidaklah panggilan saya bukan jadi gembala, begitu, karena talenta saya bukan di sana, begitu. Ya, talenta saya adalah mengajar. Begitu Ibu Daniarti. Iya, terima kasih Pak. Jadi ada 5 poin ya tadi ya. Semoga Bapak Ibu tidak bingung dengan poin-poin yang disampaikan. Saya ulang sedikit. Yang pertama, rencana Tuhan atau panggilan melalui proses kehidupan, lalu kemudian talentanya atau bakat yang diberikan Tuhan, lalu diteguhkan oleh firman Tuhan, lalu otoritas rohani dan dukungan dari keluarga, terutama pasangan. Gitu ya, yang sudah menikah ya, yang bukan dalam proses pacaran. Nah, Pak Yosef, ini kalau misalnya biasanya kalau anak muda ya, misalnya anak SMA, ini kan suka masih bingung nih ya untuk mencerna ini semua. Nah, apakah ada tips gitu bagi yang masih muda atau mungkin kalau di sini kan ada penatua-penatua atau mentor-mentor yang sedang membimbing anak-anak muda. Nah, itu cara pembimbingannya seperti apa, Pak? Terkait dengan tadi menemukan talenta atau menemukan tempat bagian melayani yang baik. Ya, jadi sebetulnya yang pertama itu jadilah generalis begitu ya, be a generalist. Kerjain aja semuanya begitu. Ya, oke? Ya. Jadi suruh ngebersihin gereja, bersihin gereja. Suruh mimpin komsel. Harus kunjungan, kunjungan. Jadi penerima tamu begitu. Jadi kolektan begitu ya. Jadi dia harus memegang dulu semuanya. Be a generalist. Nanti dalam rentang waktu itu harus jadi spesialis, be a specialist begitu. Ya. Oke. Di mana itu panggilan hidupnya begitu kan? Ya. Pertama mungkin dia harus main musik, dia mimpin pujian, dia kudu khotbah begitu, dia kudu kunjungan, dia kudu kolektan begitu kan ya. Semuanya dicoba. Akhirnya harus spesialis kan begitu ya. Makanya di sini fungsi pemimpin harus melihat panggilan hidupnya apa, begitu talentanya apa, spesialis. Setelah itu be a leader. Jadilah pemimpin di situ begitu. Jadi tidak mungkin seseorang itu jadi pemimpin begitu kan, pemimpin itu harus spesifik dan dia harus tahu semuanya begitu tanpa pernah menjadi spesialis. Jadi yang pertama itu be a generalist, be a specialist, and then be a leader. Begitu Ibu Daniarti. Waduh, ini sangat praktis dan saya yakin bisa ditangkap oleh teman-teman Bapak Ibu yang punya anak-anak muda yang harus dimentorin ya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan di Slido. Pertanyaannya di-like oleh 3 orang. Saya bergereja di gereja A, tapi tidak ada Sunday School untuk anak saya. Tiap minggu saya diminta mengoperasikan OHP dan anak saya mainan sendiri. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Silakan, Pak. Jadi yang pertama, prioritas pelayanan itu adalah keluarga, bukan organisasi gereja ya. Oke? Ya, sekali lagi saya tekankan. Prioritas utama pelayanan adalah keluarga, begitu kan ya. Kemudian organisasi gereja di mana kita melayani. Nah, kalau misalnya jadi begini prioritasnya itu.
Pertama itu adalah Allah sendiri, ya kita harus melayani pribadi Allah, Servitium Dei. Lalu yang kedua adalah keluarga, oke? Lalu yang ketiga adalah pekerjaan kita. Lalu yang keempat baru pelayanan, jangan dibalik ya, oke? Prioritasnya harus seperti itu, begitu. Jadi kalau misalnya pelayanan, ministry, bentrok dengan pekerjaan, begitu, mana yang harus dipilih? Ya jelas pekerjaan dong, begitu. Ya, ketika ministry bentrok dengan keluarga, begitu, mana yang harus dipilih? Ya keluarga dong. Saya sudah dijadwalkan khotbah, begitu kan? Ya, jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya. Tapi ternyata pada hari H begitu ada kejadian dengan keluarga saya. Aduh, dengan mohon maaf saya akan batalkan itu pelayanan begitu. Ya, kenapa? Karena bagi saya keluarga adalah prioritas utama dalam kehidupan saya. Memang Tuhan Yesus mengatakan kadangkala kita harus bayar harga kan? Mengasihi orang tuanya, anaknya lebih dari aku, katanya ia tidak berkenan di hadapanku. Betul, ada kalanya kita juga harus ada waktunya ketika kita harus melayani fokus, kita harus meninggalkan keluarga, misalnya dipanggil untuk penginjilan di Papua, ya harus ditinggalkan dong keluarga begitu. Ya, itu lain hal, tetapi pada prinsip dasarnya prioritasnya harus seperti itu. Melayani Allah terlebih dahulu, kemudian keluarga, pekerjaan, baru pelayanan. Nah, kalau kita memiliki tolok ukur seperti itu akan mudah menjawabnya, begitu kan ya. Jelas yang utama adalah pelayanan keluarga, begitu. Diutamakan dong pelayanan keluarga, apalagi anak-anak. Masa depan dia, didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pendidikan sekolah minggu itu satu keniscayaan. Bahkan anak saya itu ketika usia 3 bulan saya bawa ke gereja. Lalu orang bertanya, kan dia belum mengerti, begitu. Ya, dia belum mengerti, tetapi dia dibiasakan dengan suasana ibadah. Ya, sehingga akhirnya ketika dia besar, dewasa, dia terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan melayani, apalagi melihat orang tuanya melayani, begitu. Ya, begitu Ibu Daniarti. Iya, terima kasih Pak. Jadi harus tahu prioritasnya yang mana dan harus berani untuk berkomitmen ya pada prioritas tersebut. Pertanyaan selanjutnya sudah di-like oleh 4 orang, bagaimana cara mengajak orang untuk bertobat ke gereja lagi karena sudah bertahun-tahun nggak ke gereja karena kecewa dengan orang Kristen yang katanya tahu firman tapi tidak dilakukan. Silakan Pak. Ya, jadi orang bertobat itu bukan karena karya kita, tapi karya Roh Kudus kan begitu, ya. Itu prinsip dasarnya. Kadangkala domba itu tersesat, ya memang harus dicari, begitu kan, ya. Tetapi kalau belum ketemu, ya biarin dulu aja, begitu. Ketika kalau kita lihat perumpamaan anak yang hilang, itu anak itu pergi kan dari rumah bapaknya, begitu kan, ya. Apakah bapaknya nyari? Enggak, begitu, ya. Bapaknya diam nunggu, begitu, ya. Ketika anak itu pulang, begitu kan ya, setelah babak belur di luar, begitu, maka bapak ini kan yang lari mendapatkan anak itu, begitu ya. Hati bapak itu seperti itu, begitu. Satu-satunya ayat yang mengatakan bapak lari itu di situ, begitu ya. Tidak ada tuh Allah lari kecuali dalam perumpamaan anak yang hilang. Jadi ketika orang kembali ke rumah bapak, begitu kan ya, kembali ke dalam keluarga Allah, maka Bapak akan menyambut dia, begitu kan? Ya, memang kalau orang terhanyut atau terhilang begitu dengan berbagai alasan, ya kita perlu berdoa. Makanya Yohanes katakan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, maka kita harus berdoa untuk orang tersebut. Begitu. Jadi dimulailah dengan doa. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka hati dan pikirannya, memberikan kerinduan untuk ibadah, kan begitu. Makanya sebetulnya kadang-kadang saya sedih, kenapa? Karena orang seperti itu tidak mengenal Tuhan, begitu ya, karena fokus itu kepada Tuhan, bukan kepada organisasi, begitu. Kalau kita mengenal Tuhan kita dan mengasihi Tuhan kita, maka mungkin gereja bisa pindah, begitu kan? Ya, tetapi gereja bisa pindah, tetapi motivasi untuk mengasihi Kristus itu tidak akan luntur begitu. Jadi kalau orang melayani Allah dan mengasihi Allah tidak mungkin tidak beribadah begitu ya. Ini ada sesuatu yang salah dengan dirinya dan kita harus memulai dengan doa begitu. Ya berdoa untuk orang tersebut dan coba
menjalin komunikasi, menjalin persahabatan begitu. Ya, kita tidak menjadikan manusia itu atau orang-orang itu anggota gereja, tidak menarik orang kepada gereja, tetapi kita menarik orang kepada Tuhan Yesus begitu. Ya, mungkin dia tidak ibadah di gereja kita tidak menjadi masalah selama dia tidak terhilang dan beribadah kepada Tuhan Yesus itu satu hal yang baik tentunya. Begitu Ibu Daniarti. Iya, jadi fokusnya harus tepat ya, fokusnya adalah kepada Kristus dan kita waktu menghadapi orang-orang yang seperti itu harus berdoa, menjalin hubungan dan bersabar tadi ya, kalau Bapak sampaikan tadi ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah definisi gereja harus selalu fokus berupa membangun gedung, membuka cabang, studi menarik jemaat, atau cukup sebuah perkumpulan orang percaya? Gitu. Silakan, Ya, Pak. jadi gereja itu kan ada dua hal, organisasi dan organisme begitu kan ya. Kalau organisme itu kumpulan orang-orang percaya kan tentunya begitu kan ya. Tapi kalau organisasi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Sekali lagi organisasi itu didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya gereja itu harus ada visi dan ada misi kan begitu ya. Visi gereja tadi saya sebutkan, misi gereja juga salah satunya kan memuridkan begitu kan, memberitakan Injil begitu. Jadi ini adalah tugas dari gereja begitu, menjalankan visi dan misinya secara umum. Tapi kan gereja juga kadangkala memiliki misi dan visi yang tertulis begitu kan ya. Gereja A visinya apa, misinya apa begitu kan ya. Kalau misalnya dia punya misi kuantitatif begitu untuk menjangkau 5.000 jemaat begitu kan ya, maka perlu ada langkah-langkah dan langkah-langkahnya biasanya lewat kelompok pemuridan, kelompok sel atau gerakan penanaman gereja, church planting begitu ya. Jadi salah satu cara pertumbuhan gereja sejarah mencatat dan semua penstudi gereja juga mengakui ini bahwa salah satu cara pertumbuhan gereja yang terbaik adalah penanaman gereja begitu, church planting begitu. Jadi gereja itu memang harus bertumbuh secara kualitas dan secara kuantitas begitu. Ya, pertumbuhan itu satu keniscayaan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul itu pertumbuhan secara jumlah itu pasti begitu. Karena itu efek samping dari kualitas begitu. Tetapi yang dikejar itu bukan hanya kuantitas, tetapi seharusnya kualitas dulu baru kuantitas akan mengikuti. Ini secara pribadi nih Ibu Daniarti, saya sendiri kalau jadi gembala, seandainya saya gembala, maka saya akan happy menggembalakan 100 orang begitu. Kenapa? Karena coba bayangkan begitu kan ya kalau saya punya 1.000 orang begitu. Berarti sehari saya harus mendoakan berapa? Kan gembala itu harus mendoakan jemaat begitu. Ya, kebayang punya 10.000 jemaat begitu. Ya, sehari saya doakan 10 aja begitu, maka setahun nggak bakalan kelar tuh didoakan tuh jemaat begitu. Ya, makanya mendingan berbagi begitu ya. Jadi silahkanlah diserahkan kepada teman-teman yang lain, para pendeta begitu kan ya. Karena kalau kita sebagai gembala itu harus melayani dengan baik, kan harus mendoa salah satu jemaatnya begitu itu tugasnya. Salah satu tugas gembala adalah mendoakan jemaatnya. Samuel mengatakan, dijauhkanlah daripada aku dengan berdosa di hadapan Tuhan ketika aku berhenti mendoakan kamu. Jadi bagi Samuel itu dosa di hadapan Tuhan ketika dia berhenti mendoakan umat Israel atau orang yang dipimpinnya. Nah, dosa gembala itu salah satunya berhenti mendoakan jemaatnya begitu ya. Makanya kalau punya jemaat 50.000 kebayang begitu doanya gimana begitu ya. Doa syafaatnya, waduh itu tidak bisa-bisa tidak tidur itu gembala begitu Ibu Daniarti ya. Oke. Baik, Pak. Jadi memang Bapak Ibu di sini ini sedikit curhatnya Pak Joseph ya, bahwa mendoakan jemaat itu tidak mudah, mengurusi jemaat atau pribadi-pribadi secara mendalam gitu ya, sebagai tugas sebagai seorang pendeta. Terima kasih Pak curhatnya. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip, agak berbeda tapi ada esensi yang sama. Bagaimana kalau misalnya orang itu bercerai, apakah dia masih boleh melayani? Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang itu berselingkuh atau berzina, apakah kita yang mengetahui boleh melaporkan kepada penatua atau kepada pendeta?
Dan apakah masih tetap boleh melayani? Lalu bagaimana kalau pemimpin gerejanya, berarti pendetanya misalnya sebenarnya tidak menjadi berkat gitu. Jadi bagaimana respon kita? Silakan, Pak. Oke, jadi yang pertama bagaimana orang yang bercerai begitu. Nah sebetulnya kan standarnya itu kan orang tidak boleh bercerai kan begitu. Tetapi kan karena berbagai alasan tidak terhindarkan. Maka orang-orang yang bercerai ini dia harus menanggung konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya dia tidak bisa melayani lagi dalam satu pelayanan yang dilihat oleh orang banyak begitu. Ya, katakanlah menggembalakan, memimpin pujian, atau mengajar, berkhotbah begitu, itu kelihatannya sudah mustahil begitu bagi orang-orang yang bercerai ya. Tapi kalau dia bercerai sebelum bertobat atau menerima Tuhan Yesus itu kan lain cerita begitu kan ya. Oke, ini sudah Kristen, sudah lahir baru, kemudian bercerai begitu kan ya. Maka konsekuensi logisnya itu dia terbatas pelayanannya begitu kan ya. Boleh dia melayani begitu, cuman pelayanan yang tidak dilihat oleh orang banyak begitu ya. Misalnya pelayanan doa salah satunya begitu kan ya, atau pelayanan kunjungan lah begitu, bolehlah begitu kan ya. Tapi bukan pelayanan yang menyentuh kehidupan orang banyak begitu, Ibu Daniarti ya. Lalu kalau misalnya ada orang yang berselingkuh dan kita tahu begitu kan ya, posisinya kita ini sebagai apa begitu ya. Kalau sebagai pemimpin rohani atau pembimbing rohani ya patut menegur begitu. Tapi kalau hanya sekedar rekan begitu kan ya, nah kita perlu betul-betul mempertimbangkan itu semua, jangan-jangan nanti menimbulkan gosip begitu kan ya. Ada kalanya ketika kita melihat orang melakukan dosa kita harus berdoa, tapi kita tidak perlu cerita begitu kan ya, biar Tuhan yang akan mengungkapkan begitu ya. Oke, jadi kita tidak diangkat menjadi hakim orang, begitu kan ya? Kita tidak dipanggil untuk menjudge, tapi kita dipanggil untuk mengasihi, begitu. Ya, dan kasih itu salah satunya kan mengharapkan segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Mungkin dia sekarang jatuh, tapi kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan roh pertobatan, begitu. Karena kalau kita laporkan juga, apa dia betul-betul bertobat atau enggak, kan gitu. Ya, oke. Pertobatan itu harus lahir dari hati begitu. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang tidak menjadi teladan? Nah, ketika Imam Eli itu tidak bisa mengatur anak-anaknya, begitu kan ya, tapi dia kan posisinya tetap sebagai imam dan anak-anaknya itu Hofni dan Pinehas itu kalau tidak salah Hofni dan Pinehas ya. Oke, itu adalah tetap sebagai imam kan anak-anak Eli itu begitu kan ya. Eh, Tadi saya sebutkan namanya, tolong dicek lagi nih. Iya, Karena kan betul Pak, Hofni dan Pinehas. di pikiran saya begitu kan ya. Ya. Nama-nama di Alkitab, belum lagi nama-nama mahasiswa, nama-nama jemaat, aduh banyak sekali begitu ya. Oke ya. Jadi itu anak-anak Imam Eli itu melakukan dosa begitu ya, tetapi pada akhirnya Tuhan yang berurusan dengan mereka kan begitu ya. Jadi ketika seseorang diangkat sebagai satu pemimpin, sebagai seorang pemimpin, ketahuilah bahwa pengurapan Tuhan ada atas dia dan dia harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak menjadi teladan dan kita akhirnya tidak suka begitu kan ya? Ya sudah, pindah gereja saja kan begitu. Ya, oke. Kalau memang tidak bisa bertahan begitu. Tapi mungkin kehadiran saudara di tempat itu untuk berdoa untuk pemimpin tersebut begitu. Kehadiran Samuel adalah untuk menyokong pelayanan Imam Eli kan begitu ya. Jadi ketika kita ada di bawah kepemimpinan yang bagus itu satu hal yang wajar kalau kita bertahan. Tetapi kalau kita ada di bawah satu kepemimpinan tidak bagus dan kita bertahan, itu adalah anugerah Tuhan namanya begitu, Ibu Daniarti ya. Oke. Ya, baik Pak. Berarti kalau boleh saya rangkumkan, kalau ternyata ada orang-orang yang kita mengetahui bahwa dia misalnya melakukan dosa, berzina, atau melakukan perselingkuhan, dan lain sebagainya, tetapi posisi kita adalah bukan posisi yang dekat, maka kita harus mempertimbangkan apakah mau lapor atau enggak, karena jangan sampai jadi gosip dan jadi kericuhan tambahan. Tapi kita mendoakan. Dan untuk mereka yang sedang dalam posisi-posisi seperti itu, pelayanannya terbatas. Begitu ya, kalau posisinya pemimpin, maka tugas kita adalah mendoakan dan biarkanlah Tuhan yang
turun tangan untuk memberikan didikan dan ajaran sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan juga yang mirip-mirip. Nah, ini belum bahas soal uang nih ya. Nah, sekarang muncul nih Pak. Ini bagaimana bolehkah berjualan di gereja? Satu, yang kedua, kalau keuangan gereja itu sebenarnya harus terbuka kepada jemaat atau enggak, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi yang pertama jualan di gereja. Untuk apa begitu jualan di gereja kan begitu ya, oke ya. Tujuannya kalau memang untuk kehidupan ya harus minta izin dulu buka kantin di gereja misalnya begitu kan ya. Selama diizinkan oleh pemimpin gereja ya silahkanlah begitu kan ya. Tapi ya jangan kita ibadah itu motivasinya untuk jualan begitu ya, apalagi misalnya agen asuransi atau multi level marketing begitu kan ya, buat network begitu kan, cari downline di gereja begitu. Aduh janganlah begitu kan ya. Motivasi kita untuk ibadah itu di gereja itu adalah untuk beribadah, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan gitu kan ya. Tuhan bisa buka jalan di tempat-tempat yang lainnya begitu. Dan di gereja juga nggak boleh arisan begitu ya, Ibu Daniarti ya. Paling nggak boleh arisan di gereja begitu ya. Menurut pendapat saya, kalau arisan di marga ya silahkanlah begitu kan ya. Arisan di kaum ibu-ibu di luar begitu, organisasi ibu-ibu di luar silahkan. Tapi kalau organisasi ibu-ibu di gereja ya janganlah arisan begitu kan ya. Karena itu akan merusak hubungan pada akhirnya nanti begitu ya. Dan jualan juga selama diizinkan oleh pemimpin gereja ya silahkanlah begitu kan ya. Nah, lalu tadi yang ketiga apa? Yang kedua, kalau keuangan gereja itu apakah harus terbuka kepada jemaat atau tidak? Ya, jadi itu pada akhirnya kan kebijakan dari pemimpin yang bersangkutan begitu kan ya. Kalau kita bicara soal idealnya itu kan harus ada transparansi dan akuntabilitas begitu kan ya. Oke ya. Transparansi, akuntabilitas begitu ya. Oke. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan keuangan gereja itu. Mungkin tidak dibuka kepada seluruh anggota jemaat kebijakannya, tapi dibuka kepada para pemimpin atau para penatua yang ada di gereja yang bersangkutan begitu. Tapi yang pasti ya jangan dikip sendiri begitu ya. Keuangan gereja itu harus memang terbuka karena kan ini salah satu sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sumber daya yang diberikan itu harus difokuskan untuk menjangkau atau untuk mengejar visi dan misi begitu. Ya. Apakah keuangan itu dipergunakan untuk visi dan misi atau tidak begitu kan? Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, boleh nggak gereja itu punya tabungan kan gitu? Ya, oke. Persembahannya misalnya 100 juta begitu ditabung terus sampai akhirnya ada tabungannya 1 miliar begitu ya. Saya ingat perkataan dosen saya dulu ketika mengajar tentang gereja, beliau mengatakan tabungan gereja itu maksimal tiga kalinya. Kalau misalnya sebulan dia sebulan persembahannya 100 juta, maka tabungannya itu maksimal 300 juta begitu. Karena kalau di atas itu biasanya bermasalah. Sebaiknya saldo gereja itu nol begitu. Kalau saldo kita kan harusnya surplus, saldo perusahaan harusnya surplus, saldo gereja mah harusnya nol katanya. Berarti uang yang masuk dan uang keluar itu sama. Jadi gereja itu ada kerjaan. Kalau uang gereja surplus berarti gereja itu nggak ada kerjaan kan begitu. Ya, oke. Begitu Ibu Daniarti. Oke, tapi memang masalah uang ini akan jadi pelik ya, bisa jadi ribut ya Pak dalam gereja. Ya makanya kan ada kebijakan organisasi kita ikutin. Iya, Gitu. oke, Kecuali baik. kalau kita dalam posisi kepemimpinan begitu. Kan begini, kita kan memberikan persembahan, kita percaya kepada gereja kita percaya kepada para pemimpin kita kan begitu. Ya. Jadi silahkanlah diatur begitu kan? Ya, oke. Satu Begitu. lagi Pak, kalau PK untuk para pelayan-pelayan itu seperti apa menurut pendapat Bapak? Persembahan kasih untuk para pelayan, silakan. Jadi persembahan kasih itu kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus berbagi dengan orang-orang yang memberikan pengajaran, kan jemaat harus seperti itu begitu kan ya. Jadi memang persembahan kasih itu kan satu tradisi dan satu keniscayaan begitu. Nah, saya juga sebagai hamba Tuhan itu memang berat juga begitu. Saya lebih suka memberi daripada diberi begitu. Tetapi
firman Tuhan, tetapi saya sebagai hamba Tuhan itu harus dalam posisi untuk siap diberi begitu, dan ternyata itu lebih berat daripada memberi begitu ya. Itu tidak mudah loh diberi itu, apalagi kalau misalnya kita pelayanan di daerah-daerah terpencil begitu kan ya. Kemudian kita diberi persembahan begitu kan ya. Bahkan ada di beberapa gereja tradisi ketika menyalami hamba Tuhan yang sudah berkhotbah begitu, dia akan kasih amplop begitu ya. Dan itu akan dimasukkan di kantong dia begitu. Beberapa gereja melakukan hal itu begitu kan ya. Saya juga pernah diberi begitu oleh anak rohani saya perpuluhan begitu, dan jumlahnya cuma 50.000. Dan itu kan saya jadi dilema begitu. Di kantong saya ada uang banyak begitu ratusan ribu, tapi ketika saya diberi 50.000, saya harus menerima itu. Saya menolak atau saya menerima? Kalau saya menolak, maka saya menutup pintu berkat untuk dia, karena saya sebagai hamba Tuhan itu harus siap ditabur begitu kan ya. Kalau saya menerima, aduh hati saya tidak tega begitu kan ya, kasihan kepada dia. Nah itu memang dilematis begitu ya. Tetapi ya itulah mengenai persembahan kasih begitu ya. Memang persembahan kasih itu ya memang harus diberikan kalau mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah diberikan begitu, jangan dipaksakan begitu. Dan bagi saudara-saudara yang nanti akan jadi hamba Tuhan, siap-siaplah untuk memberi dan siap-siaplah untuk diberi. Tidak mudah ya. Pembimbing rohani saya kan pengusaha, punya pabrik 2 begitu ya. Ketika khotbah dia diberi persembahan. Nah itu kan dilematis begitu ya. Diterima gimana, nggak diterima gimana begitu ya. Dan ketika dia dinasehati oleh salah seorang pendeta senior, biasanya kan dia menolak begitu. Kemudian dia dinasehati, jangan seperti itu katanya, kamu harus terima begitu ya. Karena untuk menerima persembahan itu dibutuhkan kerendahan hati begitu Ibu Daniarti ya. Oke. Ya, ternyata nggak cuma memberi yang butuh belajar, menerima pun ternyata butuh belajar ya Pak ya. Terima kasih sharing-nya Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak, mengenai bahasa roh ya, kita juga belum singgung tadi ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, karena gereja karismatik kan biasanya setiap minggu selalu ya ada bahasa roh, dan gereja A dan gereja B itu kan bahasa rohnya kok kayaknya seragam gitu. Jadi bagaimana nih Pak? Silakan. Ya, jadi seperti yang saya ungkapkan dalam pertemuan sebelumnya begitu, orang itu memiliki karunia bahasa roh, maka dia harus berdoa kepada Tuhan supaya diberi karunia untuk mengartikan bahasa roh itu begitu kan. Ya. Jadi karunia bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Ya, oke. Ya, Paulus mengatakan, aku lebih suka datang kepada kamu dan berbicara bahasa manusia yang dimengerti daripada berbicara bahasa roh, katanya begitu ya. Nah, ini kita harus balik lagi kepada Alkitab tentunya begitu, apa yang diajarkan Alkitab begitu. Karena ini kan biasanya orang-orang melakukan itu karena tradisi, karena kebiasaan begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa karunia nabi itu takluk kepada nabi. Saya berbahasa roh, tapi pilihan saya untuk berbahasa roh atau tidak berbahasa roh kan begitu. Ya, saya membatasi diri ketika dalam pertemuan ibadah begitu untuk tidak berbahasa roh begitu. Kenapa? Karena saya lebih suka memuji dengan bahasa manusia sehingga orang-orang yang mendengarkannya bisa mengerti dan dibangun daripada berbicara bahasa roh begitu ya. Berbicara bahasa roh itu kan apakah itu memang dari Roh Kudus atau kita memang ikut-ikutan, itu juga pertanyaannya begitu ya. Oke, karena kalau pengalaman saya berbicara bahasa roh salah satunya ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan atas saya, maka saya merasakan aliran air itu masuk ke dalam tubuh saya, kemudian ke tangan saya terangkat, kemudian aliran air itu menguasai lidah saya dan saya berbicara bahasa roh begitu ya. Nah, seharusnya pengalaman pribadi yang seperti itu yang menguatkan dan meneguhkan, bukan karena mengikuti orang-orang begitu ya.
Coba ucapkan katanya begitu. Apa? Ucapkan saja katanya begitu. Nanti juga akan berkembang begitu. Ya kan kita tidak tahu apa yang kita ucapkan begitu kan ya. Kita ngomong sesuatu yang tidak kita tahu kan aneh jadinya begitu. Seharusnya kita bicara sesuatu yang kita tahu begitu. Makanya kalau berbicara bahasa roh harus berdoa kepada Tuhan, meminta karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, dan saya lakukan itu begitu. Jadi ketika saya berdoa secara pribadi, saya mengalami dorongan untuk berbahasa roh, saya berbahasa roh begitu. Tetapi setelah itu saya mengucapkan artinya, dan saya sendiri sebagai pribadi terdorong, sangat terbangun oleh arti dari kata-kata bahasa roh tersebut. Begitu Ibu Damiarti gitu. Ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi memang ini cukup pelik dan mungkin bisa ada sesi khusus berbicara tentang hal ini, tapi saya harap tadi sudah cukup menjawab pertanyaan dari kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga terkait dengan teologi ya. Ini kalau tadi kan bahasa roh. Kemudian pertanyaan lain adalah begini. Bagaimana dengan gereja yang ibadahnya mengutamakan teologi kemakmuran, di mana berkat Tuhan tercermin dari seberapa banyak kekayaan yang kita dapat? Silakan. Ya, jadi ini kan sebetulnya pengaruh dari Amerika, begitu kan ya, teologi kemakmuran ini begitu ya. Jadi tugas gereja itu mengarahkan manusia atau mengarahkan jemaat bukan kepada berkat tetapi kepada Kristus kan begitu. Ya, oke. Dan kalau kita bicara soal masalah keuangan, ini mungkin bisa jadi satu sesi yang menarik begitu kan ya. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran Alkitab mengenai keuangan itu bisa disimpulkan dengan satu kata, yaitu kesederhanaan begitu kan. Ya, oke. Dan salah satu ciri kesederhanaan itu adalah tidak dikuasai oleh kemiskinan itu, memiliki mental ingin cepat kaya. Salah satunya itu begitu. Ya, oke. Kamu berikan persembahan, maka kamu akan diberkati kan begitu. Itu mentalitas ingin cepat kaya begitu ya. Kalau ditarik secara ekstrimnya begitu. Memang kita dipanggil itu tidak untuk menjadi kaya. Kalau engkau ingin menjadi kaya, lupakan itu semua begitu kan ya. Orang Kristen itu tidak dipanggil untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi berkat kan begitu. Ya, orang yang kaya belum tentu jadi berkat, tapi kalau orang yang ingin menjadi berkat, dia harus kaya, kan begitu? Ya, ya. Makanya sebetulnya Alkitab itu ya dan amin begitu. Kita pasti akan diberkati, kita pasti akan hidup berkelimpahan. Cuman itu mah semuanya adalah efek samping kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu begitu. Jadi seperti kita beli nasi goreng, ya kita beli nasinya, kerupuknya itu sebagai tambahan, jangan fokus kepada kerupuknya begitu. Ya, ke tukang nasi goreng kita beli kerupuk, ya pasti nggak bakalan dikasih. Saya nggak jualan kerupuk, saya jualan nasi goreng. Kalau Bapak beli nasi goreng, saya kasih kerupuk begitu. Tapi kalau Bapak beli kerupuk, saya nggak bakalan kasih nasi goreng. Nah, demikian juga gereja harus fokus begitu. Fokusnya itu kepada melaksanakan kehendak Allah begitu kan? Ya, mencari kerajaan Allah, fokuskan orang kepada Tuhan Yesus. Maka seluruh berkat itu adalah efek samping, jangan hanya fokus di situ. Betul, itu pengajaran harus diajarkan, saya setuju begitu. Tetapi semuanya harus berimbang begitu. Gimana kalau misalnya orang itu seumur hidupnya tidak sempat menikmati kekayaan yang melimpah-limpah kan begitu. Karena kekayaan itu kan bukan hanya masalah berapa banyak uang yang dimiliki. Saya punya teman sudah meninggal, beliau itu hamba Tuhan, ya katakan di rekening saya cuma 20 juta katanya. Ya, hidupnya sebagai pengajar, guru di sekolah menengah pertama begitu. Tapi dia melayani dengan sungguh hati. Akibatnya apa? Anak-anaknya diberkati kan, anak-anaknya studi di luar negeri sampai S3. Itu juga kan satu hal yang ajaib begitu. Duit nggak ada tapi bisa studi ke luar negeri sampai S3 dua-duanya begitu. Itu kan berkat yang berasal dari Tuhan begitu. Jadi cara Tuhan memberkati itu bukan berapa banyak yang kita miliki begitu kan ya, tetapi berapa banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Betul, keuangan itu adalah berkat rohani salah satunya begitu kan ya. Salah satu bagian dari berkat rohani itu. Cuman bukan itu melulu begitu, ada hal-hal yang lainnya begitu ya. Iya, Begitu. makasih Pak. Kadang-kadang orang sekarang kalau beli makanan
nyari sambelnya, Pak, bukan kerupuknya. Jadi suka salah fokus ya. Harusnya makanan utamanya, tapi yang dicari sambelnya. Tapi itu karena sambelnya enak. Karena sambel lagi populer gitu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir dan sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir, saya mau mengapresiasi dulu Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan di Slido. Terima kasih banyak untuk semua atensi dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik, sangat banyak dan sangat luas ya lingkupnya. Tapi mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan boleh bisa dibacakan dan dijawab. Beberapa tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Joseph untuk dijawab ya. Jadi yang saya tidak bacakan atau tidak tanyakan langsung tadi sebenarnya sudah ada dibahas sedikit-sedikit gitu ya. Pertanyaan terakhirnya Pak Yosef, saya ikut Lutheran Church Rabu kemarin memperingati Ash Wednesday. Pendeta memberikan tanda salib di dahi jemaat-jemaat. Apakah ini sesuai iman Kristen? Boleh tidak saya ikut? Jadi Rabu abu ya. Jadi menaruhkan tanda salib dengan abu di dahi oleh pendeta. Silakan Pak. Ya ini kan sebetulnya tradisi dari gereja Katolik sebetulnya begitu kan ya. Lalu diikutin juga oleh berbagai gereja begitu. Artinya bahwa kita ini kan abu di hadapan Tuhan tidak ada artinya apa-apa begitu kan ya. Jadi ya kalau misalnya kita melakukan itu dengan kerendahan hati begitu kan ya, jangan dijadikan itu sebagai jimat begitu atau mistis begitu kan ya. Tetapi kita harus tahu prinsipnya apa begitu. Kan prinsipnya itu kan menyatakan bahwa diri kita ini sebenarnya abu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Itu kan kerendahan hati sebetulnya begitu kan ya. Dan kalau kita mengikuti tradisi itu dan gereja itu melakukan tradisi itu ya kenapa tidak begitu. Kalau saya juga beribadah sempat di gereja Katolik saya mampir begitu kan ya saya ikut ibadah ya saya hormati begitu tata cara ibadahnya begitu ya tidak berarti saya datang sebagai orang Pentakosta ke sana begitu kan ya tidak begitu saya ikutin tradisi mereka. Nah kalau kita masuk ke satu gereja kita juga harus menghormati tradisi gereja yang bersangkutan begitu. Cuman kita harus melakukannya itu dengan iman dengan keyakinan kan begitu ya makanya kudu tahu Rabu abu itu maksudnya apa begitu. Nah, maksudnya itu seperti itu, bahwa kita abu di hadapan Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Kita merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau itu dilakukan ya kita juga di sini boleh melakukan Rabu abu kan. Ibu Daniarti begitu nanti saya kasih tanda salib di keningnya semuanya pakai abu begitu ya. Oke, Oke, puji. terima kasih Pak untuk waktunya dan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya berharap itu boleh menjawab kegelisahan hati Bapak Ibu sekalian dan boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Pak Joseph. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Reza. Silakan.